Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ragustian Gilang Fernando. Kali ini kita akan belajar dasar-dasar MATLAB untuk pemrosesan sinyal digital. Kita langsung buka MATLAB-nya. Ya, sudah terbuka. Jadi, waktu kita pertama kali buka, kurang lebih seperti ini, tergantung ya versi masing-masing sih. Di sebelah kiri ada current folder kita sekarang, ada command window di mana kita bisa mengetik dan langsung di run otomatis, dan yang di sebelah kanan ada workspace, tempat variabel-variabel kita. Jadi kita nanti tahu variabel kita itu apa saja. Jadi sebelum kita belajar pada pemrosesan sinyal digitalnya, kita akan belajar dasar-dasarnya dulu. Pertama, kita akan buat folder baru. Jadi di sini di current folder itu kita ada segitiga kecil ini, segitiga terbalik, kita klik. Kan akan ada new folder. Misalnya saya beri nama belajar MATLAB. Terus kita ke sini. Kita sekarang ada di folder belajar MATLAB. Kita bisa tergantung kita mau di mana, tapi saya ingin di dokumen di MATLAB, terus di MATLAB ada belajar MATLAB seperti itu. Terus kita akan belajar komen dasar. Jadi kalau di command window itu dia langsung di run. Misalnya kalau setengah 1/2 saya enter, maka akan 0,5. 1/3 0,333. Kalau tidak ingin dieksekusi, kita bisa tambahkan semikolon. 1/3 semikolon. Kalau kita enter, maka tidak akan berubah nilainya. Untuk kita membuat variabel dengan nilai tertentu, kita misalnya A sama dengan 1/4 semikolon, maka di kolom workspace ini, kalau saya klik 2 kali, maka akan muncul variabel namanya A. Saya klik 2 kali lagi. Saya tambahkan variabel namanya B, maka 1/3 misalnya, maka di sini akan muncul variabel namanya A dan B. Selanjutnya, komen yang lain yang berguna adalah CLC. CLC itu gunanya untuk membersihkan komen window kita. Ini kan ada banyak sekali tulisannya, ini warning bla 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 bla. Kita bisa bersihkan dengan CLC. CLC terus enter. Kita akan membersihkan komen yang sudah di run sebelumnya. Untuk menghapus variabel seperti ini gimana? Misalnya kalau kita ingin mengubah A-nya menjadi 7 misalnya, A sama dengan 7 ya tinggal rubah aja. Kan nilai A kan berubah jadi 7. Tapi kalau saya ingin hapus pokoknya saya mau hapus misalnya, kita bisa lakukan seperti ini. Clear, terus nama variabel apa yang ingin kita hapus. Misalnya variabel B. Maka B akan hilang. Misalnya variabel A akan hilang. Terus misalnya variabelnya itu banyak, misalnya A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, dan seterusnya. Kan banyak. Kita bisa lakukan clear. Udah. Terus kita enter. Variabel kita akan semuanya dihapus. Lalu teman-teman, kalau di Python itu untuk kita ngeprint sesuatu, ngeprint string terutama, itu string dia di, misalnya kalau kita ingin ngeprint ya, seperti di Python, itu pakai display. Display hello world misalnya. Hello world. Itu kita pakai tanda petik 1. Kalau petik 2 nanti error. Karena kalau di Python kan bisa pakai petik 1 atau petik 2. Tapi kalau di MATLAB kita pakainya tanda petik 1. Cukup tanda petik 1. Terus apa lagi ya?
Oh iya, kita ingin membuat komen. Komen itu adalah sesuatu yang tidak dihiraukan oleh program kita. Misalnya setengah. Maka di workspace tidak muncul, di command window juga dia tidak muncul. Kan kalau kita tidak berikan tanda komen ini, di workspace dia muncul, di command window kita juga muncul, karena dia dieksekusi oleh program kita. Kalau tidak mau dieksekusi, ya tinggal kita berikan tanda persen seperti itu. Ya, itu adalah hal yang perlu kita ketahui. Selanjutnya adalah kita ingin membuat sebuah array. Kalau di Python kita bisa pakai NumPy arrange atau range bisa, atau NumPy linspace atau ya apapun itu. Di sini kita bisa menggunakan ini. Misalnya saya ingin membuat angka dari 0 sampai 10. Maka mulainya 0, mulainya 0 sampai 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus bagaimana kalau saya nggak mau 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tapi loncat 2 misalnya. Maka kita bisa tambahin satu lagi, 0. Loncatnya berapa? Atau stepnya berapa? Stepnya 2, terus 10. Maka dia loncat 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Saya nggak mau 2, saya maunya lebih rangkat lagi, 0,1 misalnya. Boleh. Mulainya 0, loncatnya 0,1, sampainya di 10. Maka dia akan loncat 0,1, 0,1. 0 ditambah 0,1, jijinya 0,2, 0,3, 0,4, dan seterusnya. Jadi itu adalah cara untuk membuat sebuah array di MATLAB. Selanjutnya kita ingin membuat sebuah grafik sederhana. Misalnya grafik sin X yang sederhana saja. X-nya dari 0, 0,1 sampai dengan 10. Semikolon, Y-nya adalah sin X. Maka kita sudah punya X, kita juga sudah punya nilai dari Y. Selanjutnya, tinggal kita lakukan plot X, Y. Kita enter, maka akan terlihat seperti ini. Sebuah grafik sinus dari 0 sampai 10. Seperti itu. Terus, oh iya, fitur help. Jadi mungkin teman-teman, kalau teman-teman kesulitan, kita bisa cari di YouTube, di search engine, ada lain sebagainya. Search itu sangat banyak sekali. Tapi kalau kita ingin caranya cepat dan kita ingin suka baca, kita bisa menggunakan fitur help. Misalnya tadi saya mengetikkan plot. Plot itu untuk apa sih? Sebenarnya kita bisa menggunakan help. Help. Terus apa yang ingin kita ketahui? Plot misalnya. Enter, maka akan muncul informasi tentang plot, linear plot. Jadi argumen apa saja yang bisa dimasukkan. Kalau saya cuma masukkan satu argumen saja, apa yang terjadi, keterangannya itu apa, dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah itu yang menurut saya sangat suka seperti itu. Jadi kita sudah belajar membuat fungsi sederhana, dan juga kita akan sekarang memplot sebuah fungsi ya. Sekarang kita akan membuat sebuah function. Kalau di Python kan nanti biasanya kita pakai def ya, def terus bla 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 dan lain sebagainya. Di MATLAB kita ke pojok kiri atas ada tulisan new script, kita klik itu, maka kita akan dibawa ke editor tidak berjudul. Untuk membuat sebuah function, kita tulis function. Selanjutnya, apa yang ingin dikeluarkan program kita? Misalnya saya ingin membuat sebuah fungsi sederhana, fungsi yang mengeluarkan sebuah grafik sin X. Walaupun di MATLAB sendiri sudah punya ya fungsi sin X ya, tapi karena kita latihan.
Yang dikeluarkan pertama kali adalah X, lalu Y. Nama fungsinya adalah misalnya fungsi Rio. Fungsi Rio, argumen pertamanya adalah batas bawah dan juga batas atas. Untuk X-nya atau ya sumbu X-nya itu adalah X1, saya mau step size-nya adalah 0,1 sampai dengan batas atas. Semikolon biar tidak dieksekusi. Y-nya adalah sin X. Ini ditambah cos. Cos-Y kan? Cos-Y mungkin biar lebih bervariasi. Terus di akhir function kita berikan n. Maksudnya apa? Maksudnya itu ya function kita, fungsi kita tuh sampai ini saja. Sampai ini saja. Udah. Fungsi kita sudah selesai, kita punya fungsi Rio. Terus kita save, Ctrl S. Namai sesuai dengan apa yang ada di sini. Yang ada di sini. Ini kan ada Rio. Maka file kita juga harus namanya Rio. Rio. Kita save. Maka di sini akan ada muncul Rio dan dia adalah sebuah fungsi. Misalnya kita ingin memanggil fungsi kita. Misalnya X, Y. Atau gini. Sumbu X. Sebenarnya ini itu terserah teman-teman. Karena ini variabel juga. Sumbu Y. Dia sama dengan Rio. Saya mau batas bawahnya 0. Batas atasnya adalah 10 mungkin. Terus saya plot. Sumbu X, sumbu Y. Enter. Salah. Malah sumbu. Diciumin plot sumbu X, sumbu Y? Ya, tentu saja. Saya enter. Maka udah kita dapat grafik yang seperti ini. Itu adalah cara untuk membuat functions kita. Oh iya, kita juga harus belajar boolean. True or false. Ini sangat penting sekali untuk memahami pemrosesan data sinyal digital ya. Dalam MATLAB, true dan false itu dia disimpan dalam bentuk 1 atau 0. Misalnya seperti ini. Apakah 2 sama dengan 2? Apa teman-teman? Betul kan? Berarti true. Dia adalah tipenya logical dan nilainya adalah 1 atau benar. Sekarang kita lihat apakah 2 sama dengan 3. Jawabannya apa teman-teman? Salah kan? Berarti salah. Pasti hasilnya salah atau 0. Jadi benar dan salah direpresentasikan sebagai direpresentasikan ya sebagai 0 atau 1. Terus kita juga bisa mengecek sebuah array, sebuah list itu dia nilainya betul atau salah. Misalnya seperti ini. Saya punya sebuah list. Listnya ini dia mulai dari 0 saja, 0 sampai 10. Saya ingin cek apakah masing-masing nilai dari X itu lebih dari 5. Saya enter. Maka program kita akan mikir mulai dari 1. Apakah 0 lebih dari 5? Tidak, tetot. Apakah 1 lebih dari 5? Tidak, tetot. Apakah 2 lebih dari 5? Tetot. Maka tetot. Dia akan salah-salah terus sampai ke 6. Apakah 6 lebih dari 5? Ceding gitu. Maka dia akan betul seperti itu. Kita juga bisa mengecek apakah X itu lebih dari sama dengan 9, maka yang betul hanya akan yang bagian 9 saja. Yang lainnya salah. Dan yang betul hanya bagian yang 9. Misalnya kita ingin menyimpan data hasil perhitungan kita. Misalnya data sinyal sama dengan X lebih dari misalnya X lebih dari
8. Maka data sinyal kita sudah kita masukkan ke dalam seperti ini. Ini akan sangat membantu kita dalam memahami ya sinyal dalam MATLAB seperti itu. Sebenarnya cukup kita akan belajar membuat sebuah sinyal. Yang pertama itu adalah sinyal impuls. Sinyal impuls itu dia nilainya, misalnya dia bentuknya adalah sebuah delta, n itu indeks, dikurangi n0. Nilainya itu dia 1 di n sama dengan n0, dan 0 di selain n sama dengan n0 berarti. Seperti itu. Jadi nilainya 1 di 0, selain itu nilainya adalah 0. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Misalnya kita punya sebuah indeks dari -5 sampai 5. Kita ingin memiliki sebuah data di mana n ini dia sama dengan 0. Maka kita sudah dapat sinyal kita. Dan ini adalah dari delta kita, delta direct atau sinyal impuls kita. Kan di mana-mana 0 kecuali di indeks yang nilainya 0. Iya kan? Biar kita lebih bisa menganalisisnya lebih mudah, kita pakai visualnya. Kita gunakan visualisasi. Stem sumbu X-nya N, sumbu Y-nya X. Wah, agak belibet. Nah, maka kita bisa lihat di nilai selain 0, dia nilainya 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Yang di sini dia nilainya adalah 1. Seperti itu. Terus kita juga bisa cek, bukan cek sih, kita geser nilainya. X dia itu, tadi kan yang X ini, yang di atas ini, dia itu N0-nya dia sama dengan 0. Tapi sekarang saya tidak mau sama dengan 0, tapi sama dengan 2 misalnya. Sama dengan 2, terus saya cek apakah dia 0, maka dia akan maju 2 satuan. 1, 2. Jadinya dia di sini. Ya kan? 1, 2. Nah, seperti itu. Kalau kita plot lagi n, x di mana di sini. Maka dia akan maju. Sebaliknya, kalau kita buat n0-nya dia itu negatif, maka ingat ya, maksudnya negatif itu kan bentuknya tadi kan n negatif n0. Berarti n0 di sini kan dia positif, gitu kan? Ya kan? N ini memang bentuk persamaan kita seperti itu. Maka berarti di sini dia n0-nya adalah negatif. Kita cek sama dengan 0. Stem n, x. Maka dia mundur 2 langkah ke belakang. 1, 2. Jadinya di situ. Di mana-mana 0 kecuali di sini. Di yang sudah kita transformasikan ya, seperti itu. Kita juga bisa, kan kita kalau nulis seperti ini kan lama ya. Kita bisa buat ini sebagai function juga. Sama seperti tadi new script. Kita tulis function. Misalnya saya mau keluarannya adalah x dan n. Sama dengan kita beri nama, terserah namanya apa. Misalnya impulse sequence. Terus argumennya adalah n0. Terus batas bawah dan juga batas atas. N0-nya, n-nya kita dapat dari mana? N sama dengan N0 sampai N1 sampai N2. Terus X-nya kita dapat dari mana? X-nya kita dapat dari pengecekan nilai dari N dikurangi N0. Terus kita cek apakah dia sama dengan 0. Terus kita N. Kita save. Namanya harus sesuai imsec impulse sequence.
Terus kita bisa gunakan fungsi kita. Misalnya x, n impulse sequence di misalnya n0-nya -2, n1-nya -10, dan n2-nya 10. Maka kita dapat x-nya itu dia 0-nya di sini, 1-nya di sini, dan n-nya adalah seperti ini. Kita plot bentuknya seperti apa? N, x. Maka akan bentuknya seperti ini. Dari -10 sampai 10, dan di nilai satunya, sumbu Y yang bernilai 1 itu di indeks yang ini, -2, seperti itu. Terus kita juga bisa membuatnya sebagai, kita buat script lagi. Input. Di Python itu kan ada input. Jadi user itu dia bisa input. NO berapa? Agak galak ya. NO berapa? Ditanya ini. Ingat, ini harus petik 1. Jadi user bisa input. Terus ya sama. Kita kopikan saja 3 kali karena kita butuh N1, N2, dan N3. Terus kita bisa gunakan fungsi yang telah kita buat tadi untuk mempercepat pekerjaan kita. Impulse sequence J dari 0, N1, N2. Lebih cepat lagi, kita langsung plot. Ya, apa ini? Pembuat impulse. Kalau kita run, ini kan di sini di command window langsung muncul filenya yang kita run adalah pembuat impulse. Terus langsung muncul NO berapa? Misalnya 0. N1 berapa? Ditanya. Cukup galak. N1 berapa? -5. N2 berapa? 5. Maka akan langsung muncul plot. Plotnya di mana? Di belakang. Nah, di sini. Dari -5 sampai ke 5, dan di 0 dia nilainya 1. Misalnya lagi, kita mau lagi. Kita run lagi berarti. Kita run. Ditanya lagi. N0 berapa? Misalnya misalnya 3. N1 berapa? -4. Atau mungkin N2 atau batas atasnya adalah 4. Maka dia langsung diplot karena sudah ada stemnya kan. Tapi di mana? Ya di sini. Dia dari -4 sampai 4 dan dia nilainya 1 di 3 seperti itu. Baik, selanjutnya kita bisa membuat sebuah, ini kita hapus nggak apa, membuat impuls atau mungkin ya file baru aja nggak apa sih. Namanya itu fungsi ini. Kita copy aja. Sebuah contoh. Kita kopikan biar tidak dieksekusi oleh program kita buat dia sebagai comment. X-nya dari berapa? Bukan, N dulu ya. N-nya dari berapa? Di sini ada -5 sampai 5. Berarti -5 sampai 5. Terus X-nya nilainya berapa? Sama dengan 2 perkalian di MATLAB pakai asterik. Delta N plus 2 itu berarti kan adalah fungsi yang tadi kita buat dengan N0-nya adalah -2, N1-nya adalah -5, batas bawah, dan batas atasnya adalah 5. Dikurangi
fungsi yang telah kita buat tadi, tapi dengan n0 sama dengan 4. 4 min 5, 5. Udah, terus kita plot dari n sampai x. Contoh sinyal impuls. Kita cek di belakang kita. Gimana berarti? Mana aku enggak ada. Apa belum saya run tadi? Astaga, belum saya run. Nah, ini dari fungsi kita. Ini bentuk dari apa yang telah kita buat di sini. Dia ada di sini. Di bentuknya seperti ini dan juga seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke sinyal tangga berarti, sinyal tangga. Apa itu sinyal tangga? Teman-teman kalau bayangin tangga gimana? Tangga kan dia naik ya. Tangga itu dia nilainya naik. U adalah fungsi sinyal tangga kita atau rumus sinyal tangga kita. Nanti bisa kita buat function yang juga. N indeks min dikurangi N0. N0-nya itu ya bisa kita pilih. Nilainya 1 kalau N-nya itu lebih dari atau sama dengan N0. Dan juga N-nya kurang dari N0. Maksudnya N-nya itu dia 0 kalau indeksnya kurang dari N0. Seperti apa? Kalau tadi kita sudah belajar mengenai boolean, true dan false, kan kita sudah belajar ya tadi ya. Misalnya kita punya sebuah X dari 1 sampai 10. X-nya apa? X-nya seperti ini. Kalau kita ingin cek dari misalnya X kita itu, atau mungkin saya beri nama yang lain, Y kita itu adalah X yang kalau nilainya lebih dari sama dengan misalnya 6. Nah, maka yang nilainya lebih dari sama dengan 6, nilainya 1. Nah, ini kan sinyal tangga. Jadi sesederhana itu. Jadi langsung kita buat saja functionnya. Misalnya ya kita buat file baru. Function. Keluaran yang kita mau adalah X dan N. Dengan N yang adalah indeks dan X adalah nilai pada indeks itu. Terus nama fungsi kita apa? Misalnya adalah step sequence. Variabel yang kita butuhkan N0, N1, dan N2. Cara ngitung N1, bukan N1, N bagaimana? N sama dengan dia dari N1 hingga N2. Terus cara ngitung X bagaimana? X sama dengan kita cek N dikurangi N0. Apakah nilai ini itu dia lebih besar atau sama dengan dari 0? Maka akan seperti itu. Dan juga kita akhiri fungsi kita. Kita save step sequence, betul. Di sini akan muncul step sequence dan sudah bisa kita pakai. Misalnya ini X dan N untuk step sequence berapa kira-kira? Misalnya dari min 2, bukan dari N0 itu kan ya N0-nya itu min 2, terus batas bawahnya 5, min 5, batas atasnya 5. Maka X-nya adalah ini 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, dan indeksnya adalah dari negatif 5 sampai 5. Kalau mau kita plot stem N, X. Kita lihat seperti apa. Nah, ini kan tangga. Dan ini nilai dari ini
Ini kan bukan tangga, mana ada tangga yang datar gitu. Nah, itu bisa bisa kita atur dengan ya seperti fungsi tadi, seperti fungsi delta tadi itu kan tidak hanya sebuah ini aja gitu, nggak hanya sebuah nilai satu di ini, tapi juga bisa divariasikan. Oh iya, kita lupa tadi kita beri keterangan. Siapa tahu kita habis ngapa-ngapain, balik lagi lupa function kita ini ngapain. Membuat sinyal tangga. Kita save. Di sini ya. Oh, ini belum. Membuat sinyal impuls. Nah, kita save juga. Juga kita akan latihan sedikit. Sini soalnya ada latihannya juga. Mana ini? Set. Kita kopikan saja. Kita buat script baru. Kita mau memplot ini. Biar tidak dieksekusi. Berarti kita butuh nilai n. N-nya dari berapa? Ini. 0 sampai 20. 0 sampai 20. X-nya berapa? X-nya adalah nilai dari n dikali. Nah, nanti kita akan menjumpai apa yang namanya perkalian titik ya, dot terus perkalian gitu. Agak aneh memang namanya, tapi memang seperti itu. Terus fungsi kita apa? Step sequence. Ini kan cuma n, berarti n0-nya 0, n1-nya adalah 0 karena di sini adalah batas bawahnya 0. Batas atasnya adalah 20. Dikurangi fungsi yang sama tapi dengan n0-nya adalah 10. Tinggal 1 kurang 1 apalagi ya. Ya, sudah. Tinggal kita plot stem n, x. Apa ini? Latihan misalnya. Kita run wish. Incorrect dimensions of 4 matrix multiplication checks that the number of columns in the first matrix matches the number of rows in the second matrix. To perform element-wise multiplication use dot aster. Jadi yang seperti yang saya bilang, kita akan menjumpai error. Dan sebenarnya di error ini itu sudah cukup informasi yang cukup. Kita mencoba mengalihkan perkalian dimensinya untuk perkalian matriks, n-nya ini kan matriks, sebuah matriks. Itu salah, metode yang kita gunakan itu salah. Kita diminta untuk cek nomor dari kolom dari matriks pertama apakah sesuai dengan jumlah baris dari matriks yang kedua. Untuk melakukan perkalian dari masing-masing elemen, kita bisa gunakan titik asterik atau titik bintang. Jadi di sini kita tinggal tambahin titik. Jadi kita nggak perlu tanya seseorang, kita tidak perlu cari di Google. Ternyata di sini udah dikasih tahu. Tinggal kita save, terus kita run lagi. Nah, ternyata sudah bisa seperti ini. Ya. Nah, ya bisa seperti ini. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Ternyata sinyal tangga, tek, terus turun. Terus nilainya 0. Jadi seperti itu. Itu saja untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Semoga teman-teman bisa berlatih dan ini bermanfaat bagi teman-teman. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.